Masih bersama kami di Presisi Siang. Bribka Zulhamsyah Putra, anggota Polresta Tanjung Pinang Polda Kepri kembali melakukan aksi sosialnya dengan membagikan makanan dan sembako kepada warga yang membutuhkan. Kali ini ia menggelar kegiatan bertajuk Razia Perut Lapar atau RPL di tempat pembuangan akhir TPA Punggur Batam dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mencari nafkah di sana. Kegiatan yang telah berjalan selama 4 tahun ini kembali hadir pada Jumat 14 Februari 2025 di Batam, kota dengan populasi terbesar di Kepulauan Riau. Dalam aksi tersebut, Zulhamsyah berkolaborasi dengan tim Subdit Multimedia Bithumas Polda Kepri untuk membagikan ratusan paket makanan bergizi, buku pelajaran, mainan, dan sembako. Menurut Zulhamsyah, ini adalah pertama kalinya RPL dilaksanakan di Batam. Ia mengaku senang bisa berbagi dengan masyarakat, bahkan di tengah kesibukannya mengikuti seleksi sekolah inspektur polisi. Sejak pagi, warga TPA Punggur berkumpul untuk menerima bantuan, sementara Zulhamsyah dengan sigap membagikan nasi kotak yang berisi ayam, ikan, buah, dan minuman. Salah satu penerima bantuan, seorang ibu yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan rasa harunya atas kepedulian polisi terhadap masyarakat kecil. Ia berharap semakin banyak anggota kepolisian yang melakukan aksi serupa. Aksi kemanusiaan Zulhamsyah tidak terlepas dari latar belakangnya. Ia dibesarkan oleh seorang ibu tunanetra yang selalu menanamkan nilai kepedulian terhadap sesama. Pesan terakhir sang ibu sebelum meninggal pada September 2024 terus membekas dalam ingatannya. Mengajarkannya untuk terus berbuat baik, terutama bagi mereka yang kelaparan. Polres Klaten bersama tim gabungan berhasil mengevakuasi seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang terjatuh ke jurang di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, tepatnya di wilayah Resort Kemalang, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten pada Selasa. Mahasiswa berinisial GGS mengalami kecelakaan pada Senin sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat saat berjalan di sekitar tebing dekat wisata Kali Talang. Setelah memarkir sepeda motornya, ia diduga terpeleset dan jatuh ke jurang dengan kedalaman cukup signifikan. Korban baru ditemukan keesokan harinya sekitar pukul 7.00 pagi waktu Indonesia Barat oleh seorang pengunjung yang sedang melakukan trekking. Pengunjung tersebut mendengar suara permintaan tolong dan segera melapor kepada petugas di pos tiket Kali Talang. Menanggapi laporan tersebut, Polsek Kemalang segera berkoordinasi dengan tim SAR Klaten, BPBD, serta instansi terkait untuk melakukan proses evakuasi. Operasi penyelamatan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tim SAR dari Klaten dan Sleman, BPBD Klaten, PMI Klaten, Satsabara Polres Klaten, Polsek Kemalang, Koramil Kemalang, serta relawan setempat. Medan yang curam dan sulit dijangkau membuat proses evakuasi berlangsung menantang. Setelah upaya intensif selama 4 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat dalam kondisi selamat. Namun ia mengalami sejumlah cedera, di antaranya luka pada rahang, patah gigi depan, luka di kepala, tangan, kaki, serta nyeri dada. Korban segera dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho Yogyakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Kasih Humas Polres Klaten AKP Nyoto menyampaikan bahwa kepolisian telah mengambil berbagai langkah dalam penanganan insiden ini, termasuk mendatangi lokasi kejadian, mengamankan proses evakuasi, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, kesiapan personel dan koordinasi yang baik menjadi faktor utama dalam keberhasilan penyelamatan ini. Keberhasilan operasi ini menunjukkan kesiapsiagaan Polres Klaten dalam menangani situasi darurat serta memastikan keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan berbahaya seperti Gunung Merapi.
Kepolisian juga mengimbau para wisatawan dan pendaki untuk selalu berhati-hati serta memperhatikan aspek keselamatan saat beraktivitas di daerah pegunungan. Dari Humas Polres Klaten, melaporkan untuk Polri TV. Personel Polsek Banyu Putih Polres Situbondo menggelar program Polis Coast to School di beberapa sekolah di wilayah hukum Polsek Banyu Putih. Dan kali ini personel Polsek Banyu Putih mengunjungi kelompok bermain melati Desa Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Sejumlah siswa sekolah kelompok bermain melati Desa Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur pada Senin pagi nampak sangat senang, bukan tanpa alasan, karena para siswa tersebut mendapatkan kunjungan dari Kanit Binmas Polsek Banyu Putih, Polres Situbondo, Bribka Herik Susanto, dan Babin Kaptimas Desa Banyu Putih, Brigpol Zainul Insan Kamil. Para personel kepolisian tersebut berkunjung ke sekolah mereka untuk mengenalkan profesi polisi serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap profesi polisi. Dalam kegiatan ini, anak-anak mendapatkan penjelasan terkait tugas pokok Polri, rambu-rambu lalu lintas, keselamatan di jalan raya, dan berbagai pelayanan polisi lainnya. Kegiatan ini sangat penting untuk menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap profesi polisi sejak dini. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anak-anak tidak lagi menjadikan profesi polisi sebagai sosok yang menakutkan bagi anak-anak dan dapat memahami tugas pokok Polri serta terhindar dari tindak kriminalitas. Pihak sekolah mengapresiasi kegiatan tersebut. Anak-anak bisa belajar langsung kepada polisi tentang edukasi Kamtibmas. Selain pihak sekolah, kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari para orang tua siswa. Mereka berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. Dukung program ketahanan pangan pemerintah, Polsek Banyu Putih Polres Situbondo Polda Jawa Timur menghadiri panen jagung di lahan Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Sumberjo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Polsek Banyu Putih Polres Situbondo Polda Jawa Timur menghadiri dan mendampingi kegiatan panen jagung guna mendukung ketahanan pangan. Kegiatan pendampingan panen jagung ini merupakan bentuk komitmen Polsek Banyu Putih dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya ketahanan pangan nasional. Panen jagung berlangsung di Balai Penyuluhan Pertanian yang berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Personel Polsek Banyu Putih yang hadir dalam kegiatan panen jagung tersebut adalah Kanit Intelkam Aibda Suki Purwito, Kanit Binmas Bribka Herik Susanto, dan Babin Kamtibmas Desa Sumberjo Bribka Kartono. Selain itu turut hadir dari instansi terkait diantaranya Kabid Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Basmala, Forkopimcam Kecamatan Banyu Putih, Babinsa, Penyuluh Pertanian Lapangan Hardiono, kelompok tani dan para petani setempat. Adapun lahan yang dipanen seluas sekitar 1 hektar dengan hasil panen bruto sekitar 20 kuintal dengan masa tanam sekitar 100 hari. Pada panen jagung saat ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jagung di tengah masyarakat dan dapat mensejahterakan para petani, khususnya petani jagung. Pelaksanaan Operasi Keselamatan Intan 2025, jajaran Satlantas Polres Tanah Laut, Polda Kalimantan Selatan melakukan pemasangan baliho imbauan daerah rawan kecelakaan pada Jumat 14 Februari 2025. Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaidi Joni melalui Kasat Lantas Polres Tanah Laut Ibtu Elvikere Putri mengatakan bahwa ada sebanyak 2 titik lokasi pemasangan. Pertama, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bati-Bati, kedua di Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.
Tim yang dikoordinir Kanit Gakum ini bertugas memasang spanduk imbauan tersebut. Tujuan pemasangan baliho imbauan ini untuk memberikan edukasi tentang daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Sehingga baliho dipasang di lokasi yang mencolok atau gampang terlihat pengendara. Dalam rangka operasi keselamatan Candi 2025, Satlantas Polres Kudus menggelar kegiatan Police Art untuk menjaga Kamseltipcar Lantas. Ibtu Royke Noldi Darean, selaku Kasat Lantas Polres Kudus, beserta dengan jajaran anggota Satlantas berharap dengan diadakannya kegiatan Police Art ini, semoga anak-anak terhibur dengan kehadiran Bapak Ibu Polisi dan semoga mampu menambah kreativitas anak-anak Kabupaten Kudus dalam kegiatan belajar agar kelak nanti bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Operasi keselamatan lalu lintas Candi Polres Kudus Polda Jawa Tengah tahun 2025 ini dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 10 Februari sampai dengan 23 Februari 2025. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.